Bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Nabi bohong. Halo teman-teman, hari ini kelompok kami akan mempresentasikan materi kami yang berjudul translasi atau pergeseran. Nah, simak video kami ya. Sebelum lebih lanjut, kita harus mengetahui apa sih itu translasi. Translasi adalah pergeseran atau perpindahan titik suatu bidang geometri dengan jarak dan arah tertentu tanpa mengubah bentuknya. Dapat kita lihat dari contoh di atas bahwa pada gambar persegi panjang A, B, C, D, jika digeser ke kartesius lainnya akan menghasilkan bentuk yang sama. Adapun sifat-sifat translasi yaitu yang pertama, bayangan bersifat kongruen dengan benda asli. Artinya bahwa bayangan yang dihasilkan dari translasi memiliki bentuk yang sama persis dengan benda asli, yang dimana hanya posisinya yang berubah. Kita bisa lihat pada video bahwa lemari yang menyimpan benda sejarah terdahulu memiliki bentuk yang sama walaupun digeser ke kanan maupun ke kiri. Yang kedua yaitu luas bayangan sama dengan luas benda asli. Artinya, dalam translasi, luas area yang dicangkup oleh bayangan sama dengan luas area benda asli, karena translasi hanya menggeser objek tanpa mengubah bentuk atau ukurannya. Kita bisa lihat pada gambar kalung tersebut, yang dimana memiliki bentuk yang sama walaupun digeser ke kanan, ke kiri, ke atas maupun ke bawah. Yang ketiga yaitu dua translasi atau lebih yang berangkai dapat diwakili oleh sebuah translasi. Artinya, jika kita melakukan dua atau lebih translasi berurutan pada suatu objek, hasil akhirnya dapat dipresentasikan sebagai satu translasi tunggal dengan besar dan arah yang sesuai. Yang terakhir yaitu translasi memiliki arah dan besaran. Artinya, arah translasi menunjukkan arah pergeseran objek, misalnya secara horizontal ataupun vertikal, sedangkan besaran translasi menunjukkan seberapa jauh objek yang bergeser dari posisi awalnya. Berikut ini adalah beberapa contoh penerapan translasi geometri di Museum Sulawesi Tengah. Yang pertama, perhiasan. Pola-pola hiasan tradisional yang berulang secara teratur dengan menggeser posisinya menghasilkan kesan estetik dan menarik, bahkan dapat menghasilkan harga jual. Pada ukiran di dinding Museum Sulawesi Tengah juga menganut paham translasi geometri. Motif geometris seperti garis-garis, lingkaran, secara berulang menciptakan desain yang elegan dan unik. Yang ketiga, ada kain besa. Motif-motif pada kain besa pada desainnya juga mengandung paham translasi geometri. Pengulangan pola atau motif secara teratur seperti alam berupa daun atau bunga dapat menunjukkan identitas lokal suatu daerah. Yang keempat, patung megalitikum. Patung megalit yang berasal dari lembah Poso atau lembah Napu juga menggunakan konsep translasi, di mana terjadi perpindahan objek dari asal temuan ke Museum Sulawesi Tengah tanpa mengubah ukuran dan bentuk objek tersebut. Dan yang terakhir, tata letak ruang. Konsep translasi diterapkan untuk mengatur posisi dan jarak antara benda-benda pameran. Di sini kita bisa melihat benda-benda dengan bentuk dan ukuran yang serupa dapat dikelompokkan secara teratur dengan translasi untuk menciptakan tampilan yang estetis dan teratur. Adapun contoh translasi pada rumah adat Banua Oge yang pertama yaitu dalam konteks tangga, jika kita menganggap setiap anak tangga sebagai titik dalam objek, maka translasi akan menggeser setiap anak tangga sejauh jarak yang sama. Misalnya, jika kita menggeser tangga ke kanan sejauh 2 unit, maka setiap anak tangga juga akan digeser sejauh 2 unit ke kanan. Translasi tidak mengubah bentuk atau ukuran objek, hanya posisinya yang berubah.
Dalam konteks pagar, translasi dapat diartikan sebagai pemindahan bentuk atau desain pagar dari satu tempat ke tempat lain. Misalnya, jika kita memiliki pagar dengan desain seperti pada layar di suatu tempat dan kita ingin memindahkannya ke tempat lain dengan desain yang sama, maka kita telah melakukan translasi. Proses ini tidak mengubah bentuk atau ukuran objek, hanya posisinya yang berubah. Sedangkan dalam tata letak ruangan, translasi dapat berarti perpindahan perabotan. Misalnya, jika kita memindahkan meja dari ruangan tamu ke ruangan makan atau ke ruangan lain, itu adalah contoh translasi. Translasi dalam tata letak ruangan dapat membantu menciptakan aliran yang baik dan memaksimalkan penggunaan ruangan. Salah satu contoh yang juga merupakan translasi adalah dari titik awal di Prodi Matematika FMIPA Unpad bertranslasi ke titik akhir di Museum Negeri Provinsi Sulawesi Tengah. Loh. Ayo, cocok lagi. Sisi.